Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat atau Yaumil Qiyamah adalah hari yang sangat dahsyat dan sulit dibayangkan oleh akal manusia. Al-Quran dan Al-Hadis menggambarkannya sebagai hari yang sangat berat, karena seseorang akan lari dari ayah dan ibunya, lari dari anak istrinya dan saudaranya. Kiamat merupakan perkara gaib yang wajib diimani setiap mukmin. Allah Ta'ala memberitahukan tanda-tandanya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari itu semua amal dan perbuatan akan ditampakkan dan dihisab. Tidak ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan dan mereka tidak akan dihisab. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. 1. Seseorang yang membaca Al-Quran dan semata-mata mengharap ridho Allah, dan ia mengimani suatu kaum sedang mereka menyukainya. 2. Da'i yang mengajak sholat semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. 3. Orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya dan antara ia dengan bawahannya. Hadis riwayat Tabrani. Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari dahsyatnya hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada berjuta-juta kenikmatan dan kesenangan di dunia. Sungguh celaka dan merugi orang-orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi bahwa akan terjadi banyak fitnah, beliau bertanya, "Apakah jalan keluar darinya, wahai Jibril?" Jawab Jibril, "Kitabullah." Pesan yang bisa dipetik dari hadis tadi bahwa Al-Quran merupakan sumber keselamatan dan syafaat atau pembelaan bagi para pembacanya di hari kiamat. Mengamalkan isi Al-Quran akan menjauhkan kita dari fitnah, dan keberkahan dari membacanya dapat menyelamatkan seseorang dari segala fitnah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka sakinah dan rahmat akan turun ke dalam rumah itu, dan setan-setan akan keluar dari rumah itu. Para ulama menafsirkan bahwa maksud fitnah di sini adalah kemunculan Dajjal, kejaman bangsa Tartar dan lainnya. Nabi Yahya alaihissalam pernah berkata kepada Bani Israel, Allah telah memerintahkan kalian agar membaca kalamnya, dan perumpamaannya adalah seperti suatu kaum yang terpelihara dalam bentengnya, sehingga dari manapun musuh menyerang, maka kalian akan dapati kalimat Allah sebagai penjaga dan pelindung dari mereka. Maulana Muhammad Zakaria Al-Khandalawi dalam kitabnya yang berjudul Fadilah Amal menerangkan, adakah seorang muslim yang tidak menyadari, bahkan tidak memikirkan tentang kehebatan, kesedihan, kengerian, bencana, dan kesusahan hari kiamat? Jika ada sesuatu yang dapat membuat kita tenang dari bencana hari kiamat, maka hal itu lebih berharga daripada beribu-ribu kenikmatan dan berjuta-juta kesenangan. Sungguh ia telah mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar apabila ketenangan itu ditambah dengan kegembiraan dan kesenangan, kata Maulana Zakaria. Menurut Maulana Zakaria, sungguh celaka dan merugi orang yang mengira bahwa membaca Al-Quran adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Tertulis dalam Mu'jimah Al-Kabir bahwa perawi pertama dalam hadis tadi ialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang ia mengatakan, apabila aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW sekali lagi, diulang sampai 7 kali, maka aku tidak akan meriwayatkannya. Sahabat yang beriman, itulah 3 golongan yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk ke dalam salah satunya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang-orang yang kikir atau pelit seringkali membuat orang di sekitarnya merasa kesal.
Bagaimana tidak, jangankan berbagi untuk sesama, membelanjakan uang untuk diri sendiri saja terkadang mereka berat dan menyesal. Tidak heran, banyak orang yang tidak menyukai sahabat atau keluarga yang memiliki sifat pelit ini. Bahkan orang yang pelit sendiri tidak suka jika orang lain pelit kepadanya. Selain tidak disukai manusia, sifat kikir ini juga tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Watak pelit tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Pasalnya bisa mendatangkan musibah. Bahkan ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa akibat kekikirannya." Berikut selengkapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada watak yang keduanya tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, yaitu akhlak buruk dan kikir." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada dua macam akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dua macam akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua akhlak yang disukai Allah adalah dermawan dan berani. Dua akhlak yang tidak disukai olehnya adalah akhlak yang buruk dan kikir. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menjadikannya sebagai amal yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak." Hadis riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, juga mendorong mereka mengalirkan darah mereka sendiri dan menghalalkan kehormatan mereka." Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa karena kekikirannya. Salah satunya adalah Qarun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia beserta hartanya akhirnya tenggelam di telan bumi karena tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Sebelum musibah besar yang membinasakannya tersebut, harga diri dan kehormatan Qarun sudah diinjak-injak oleh orang-orang dari kalangannya sendiri yang seharusnya ia nafkahi. Jadi sikap kikir selain tercela juga mendatangkan musibah. Sifat pelit atau kikir ini muncul karena suudzon atas rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengira dengan mudah berbagi kepada orang lain maka hartanya akan habis. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip sedekah, di mana semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak Allah menambahkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali kedua malaikat berdoa. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak gantinya.' Dan malaikat yang satunya berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang pelit kehancuran.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kikir dalam makna hadis tadi menurut Al-Mala Ali Al-Qori adalah orang-orang yang pelit memberikan kebaikan dan harta kepada orang lain. Sementara itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan jika kata hancurkanlah memiliki makna bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut. Maksudnya adalah hilangnya kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi tentang dua akhlak yang tidak boleh ada di diri seorang mukmin. Semoga kita terhindar dan bisa menjauhi dua akhlak tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.